Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah baik semua ya. Siapakah yang tidak masuk di kelas ini? Ya, alhamdulillah. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang memimpin doa kita pagi ini adalah Ananda Alpinas, karena Ananda Alpinas datang paling awal pagi ini. Silakan Alpinas. Doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dengan kita menerapkan sikap disiplin, maka tercapainya cita-cita. Sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional kita, yaitu lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Garuda Pancasila. Silakan dulu. Dengan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, kita dapat meningkatkan rasa bangga kita terhadap bangsa Indonesia. Jika kalian sering masuk sekolah, itu menunjukkan bahwa kalian mempunyai sikap disiplin yang tinggi, beserta semangat belajar yang tinggi. Sehingga agar kita ingat, dalam penguatan karakter, kita akan melakukan Depu PPK dan Salam PPK. Depu PPK, Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, cerdas, menyenangkan, luar biasa. sebelum kita memulai pelajaran, kita speaking dulu coba. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Adapun tujuan pembelajaran kita pagi ini yaitu yang pertama dapat menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi. Yang kedua itu dapat membuat karya tentang skema siklus air. Pada pertemuan kemarin kita sudah belajar apa? Mengenai materi Siklus air dan proses siklus air. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah gambar tentang kondisi lingkungan ya. Dari gambar tersebut ada sebelah kanannya gambar lingkungan yang bersih, bagus ya, yang sebelahnya kering. Yang pertama itu, apa komentarmu melihat kondisi lingkungan tersebut? Kondisi lingkungan berbeda di mana sebelah kiri subur dan sebelah kanan kering. Yang kedua itu, kondisi lingkungan mana yang lebih indah dilihat? Lingkungan di sebelah kiri. Dapatkah lingkungan seperti gambar kiri berubah seperti gambar kanan? Apa yang menyebabkannya? Bisa karena tidak menjaga ketersediaan air dapat menyebabkan kekeringan. Ya, dapatkah lingkungan seperti gambar kanan berubah seperti gambar kiri? Bagaimana caranya? Bisa karena jika kita dapat menjaga siklus air maka kondisi lingkungan akan menjadi subur. Sebutkan cara-cara yang biasa kamu lakukan dalam menjaga lingkungan rumah di sekolahmu. Dengan cara menerapkan menjaga kebersihannya dan merawatnya lingkungan rumah serta sekolah. Sekarang silakan buka buku paketnya pada halaman 32 tentang faktor-faktor yang memengaruhi siklus air di dalam tanah. Silakan dibaca. Sudah semua dibaca? Sudah. Sekarang silakan membentuk kelompoknya. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Sekarang Ibu akan melakukan percobaan menguji kemampuan tanah dalam menyerap air. Botol A ini sudah ada bubur semennya dan di atas semennya ada tanah. Berarti tanah dilapisi semen. Yang botol B-nya itu tanah semua, tidak ada lapisan semennya. Satu gelas untuk botol yang A, satu gelas lagi untuk botol yang B. Kita akan menuang ke botol A terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan menuang ke botol B. Kita akan menunggu beberapa menit.
Coba perhatikan. Yang botol A ada lapisan semen. Apakah airnya menyerap? Tidak. Yang botol B tidak ada lapisan semennya. Apakah airnya menyerap? Ternyata mengalir semua ke dalam botol yang B nya airnya ya. Ini sebagai bukti bahwa air akan menyerap apabila tidak ada lapisan semennya. Sementara pada botol A yang ada lapisan semennya itu airnya tidak bisa menyerap. Begitu juga dengan tanah yang ada di lingkungan kita. Jika semuanya ada lapisan semen maka akan mengakibatkan banjir. Silakan ketua kelompoknya mengambil SKPD-nya ke depan. Silakan dikerjakan tugas diskusi kelompoknya. Semuanya sudah selesai? Selesai. Nah, sekarang silakan perwakilan kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Bagaimana pada air pada botol A masih ada dan tidak terserap ke dalam tanah? B. Apakah ada air yang tersimpan di dalam tanah pada botol A masih ada di botol? Bagaimana keadaan air pada botol B? Terserap. D. Apakah ada air yang tersimpan di dalam tanah pada botol B? Tidak. Apa dampak jika seluruh permukiman tanah dilapisi semen? Air akan tetap ada dan tidak akan diserap oleh tanah. Apakah ada cara untuk menampung air jika tanah dilapisi semen? Tidak air tidak dapat diserap oleh tanah sehingga air tersebut akan tetap ada. D. Kesimpulan. Pemukiman tanah memiliki daya serap yang baik terhadap air. Jika permukiman tanah tersebut tidak dilapisi atau ditutup oleh semen, dengan begitu tidak akan terjadi dampak yang baik terhadap air. Nah, adakah yang sama jawabannya? Tidak. Kelompok 1 tidak. Silakan dikumpulkan hasil diskusinya. Sekarang silakan kembali ke tempatnya. Apa saja yang telah kita pelajari dari kegiatan hari ini? Menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi. Yang kedua itu membuat karya tentang skema siklus air. Apa faktor yang mempengaruhi perkara itu curah hujan? Yang kedua, Material batuan. material batu. Yang ketiga, yang keempat, ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah permukaan tanah memiliki daya serap yang baik terhadap air jika permukaan tanah tersebut tidak dilapisi atau ditutup oleh semen. Dengan begitu tidak akan terjadi dampak yang buruk terhadap tanah dan ada juga faktor yang mempengaruhinya yaitu curah hujan, material batuan, lereng pegunungan dan keberadaan tumbuhan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari pengaruh siklus terhadap musim kemarau. Dari kisah Nabi Muhammad SAW yang rajin sholat maka akan dipermudahkan mendapatkan ilmu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, tolong anak-anak membersihkan sekeliling mejanya masing-masing. Kalau ada sampah silakan dipungut di kotak sampahnya. Agar ilmu kita bermanfaat, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Siap bersama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.